Halo para rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? WiFi tetangga aman? Atau udah ganti password? Nah, jumpa lagi bersama saya Abel Bim Bim. Dan di konten video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar kompor gas lagi ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang sudah subscribe dan dukung channel saya ucapkan terima kasih, dan yang baru bergabung silakan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke? Ya, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa kompor gas itu berhubungan dengan api ya. Jadi barang apapun yang tersentuh dengan api itu lambat laun atau mungkin bahkan dengan cepat dia akan rusak ya, melepuh, berkarat dan hancur ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dengan informasi yang ingin saya sampaikan ini yaitu bagaimana cara perawatan dan cara perbaikan kompor gas yang rusak. Ya, jangan sampai kita punya kompor gas mewah harganya jutaan bahkan mungkin puluhan juta tidak bisa diperbaiki gara-gara hal sepele ya. Salah satunya seperti yang akan saya bahas ya di video ini. Nah, oke teman-teman, jadi ini kompor Modena. Modena ini ya kalau kita terka harganya di atas 8 juta sampai 10 jutaan lah ya, mungkin ada yang lebih ya. Jadi ini dia mengerak. Itu yang seperti kita lihat itu adalah bubuk dari kristal gas yang sudah mengendap, yang mungkin udah berbulan-bulan atau mungkin tahunan. Nah itu. Nah itu kalau sudah menyumbat sepuyer, sementara lubang sepuyer itu kecil ya teman-teman. Jadi sekecil apapun kotoran kalau udah nyumbat sepuyer, dia akan tersumbat dan mati. Artinya gas nggak mau hidup ya. Nah jadi ini kita akan bersihkan tuh sampai mengerak sekali seperti itu tuh, sampai putih-putih. Nah ini untuk membuka sepuyer juga hati-hati teman-teman, karena dia rentan ya, artinya bahannya dari kuningan jadi rapuh. Jadi kalau misalkan nih ya susah dilepas, dia tidak bisa diperbaiki teman-teman. Jadi itu teman-teman, kasus yang pertama yaitu kompor tadi, salah satunya kompor Modena 4 tungku ya, yang saya servis ya di rumah bule asli dari Inggris ya. Jadi saya waktu itu ditelepon sama beliau untuk servis kompor ya, yang 4 tungku. Kompornya mewah ya, tapi semua mati ya. Setelah saya cek, kasusnya seperti tadi, dia tersumbat. Jadi dia nggak mau keluar gas karena tersumbat kotoran ya. Jadi kotoran dari kompor gas itu bisa, yang pertama tadi itu gas mengkristal, yang kedua minyak-minyak tumpah, atau mungkin serangga seperti semut ya, atau mungkin telur cecek ya, atau hewan-hewan lainnya lah, karena di dalam kompor gas dia bisa hidup ya, seperti di corong atau di dalam tungku dia bisa hidup. Nah itu nanti akan menyumbat aliran gas, akhirnya si kompor dianggap rusak atau dianggap mati karena nggak mau nyala ya. Nah jadi cara membersihkannya, kalau kompor-kompor mahal seperti tadi itu kita harus hati-hati. Karena apa? Di baut yang akan kita buka kapnya atau bodi kompor itu, kalau kompor yang udah tahunan dia akan mengerak ya, dia akan berkarat ya. Jadi susah dibuka ya, apalagi kalau obeng kita obeng-obeng yang udah lama ya, yang udah cepet dol ya, itu tidak ada tenaganya untuk ngebuka baut ya teman-teman. Makanya saran dari saya juga ya, untuk perawatan kompor gas, baik itu rusak atau tidak rusak, kompor itu wajib dirawat ya. Ya minim-minimnya dibersihin lah, dilap-lap lah. Kalau memang kompor itu nggak rusak ya minimal dilap. Per 3 bulan sekali dibuka bautnya, atau mungkin per 6 bulan sekali panggil tukang servis, atau mungkin Anda bisa servis sendiri karena sering lihat tayangan video saya ya, cara servis kompor. Ya, Anda bisa lakukan di rumah ya. Jadi servis kompor sendiri, buka aja bautnya ya, bukain bautnya, bersihin dari karat-karat, dari minyak tumpah ya, supaya apa, suatu saat kompor kita benar-benar rusak parah, apalagi kompor seperti kompor tanam ya, itu paling susah itu dibuka bautnya, itu paling susah ya. Jadi kalau kompor mewah udah nggak bisa dibuka bautnya, gimana kita mau memperbaiki? Karena apa, mesinnya ada di dalam ya, mesinnya ada di dalam. Tidak seperti kompor-kompor yang 2 tungku gitu ya, dia bisa dibolak-balik ya, karena mesinnya juga kelihatan ya.
Kalau misalkan bautnya nggak bisa dibuka, dia bisa diperbaiki di bawah ya, karena dia tidak tertutup kap lah istilahnya ya. Nah kalau kompor-kompor mewah atau kompor seperti kompor tanam ya, kompor freestanding kayak gitu ya, satu baut aja atau dua baut aja susah dibuka, kita nggak bisa perbaiki semuanya ya, karena kuncinya ada di kap ya, ada di kap atau di body ya, karena mesinnya ada di dalam ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke tadi, sepuyer tadi kita bersihkan, kita tusuk-tusuk pakai jarum ya, jarum pentul, karena lubang sepuyer itu kecil sekali teman-teman ya. Kalau kalau ditusuk pakai jarum aja masih kegedean itu si jarumnya, bisa Anda pakai pakai sapu ijuk ya, yang tipis sekali ya, itu untuk mendorong kotorannya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau udah terdorong kotorannya, artinya kotorannya udah bersih, saya yakin gas keluar, akhirnya bisa nyala lagi ya. Jadi itu solusinya ya. Oke teman-teman, jadi itu kasus pertama ya, problem pertama yang menurut saya sebagai tuser atau tukang servis itu masalah kecil, masalah sepele, tapi bagi Anda yang awam tentang teknik atau perbaikan kompor gas mungkin itu masalah yang besar ya, karena Anda beranggapan bahwa kompor Anda udah mati ya, rusak ya. Jadi itu solusinya ya. Jadi kalau kompor Anda nggak mau keluar gas, bersihkan spuyernya ya, mungkin di situ tersumbat. Semoga itu bisa menjadi jawaban ya bagi Anda yang selama ini bingung ya bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini saya ada problem yang kedua, teman-teman. Jadi saya kemarin sempat servis kompor dan saya dokumentasikan ya untuk saya share di sini ya. Jadi customer saya itu dia baru beli kompor gas, kompor tanam, Modena juga ya. Jadi kalau kompor itu jarang dipakai teman-teman ya, karena orang kaya sibuk ya kan, jarang pakai gas, jarang masak di rumah mungkin ya. Tapi pas dipakai itu dia nggak mau nyala, dan setelah saya cek ternyata bukan hanya nggak mau nyala ya, tapi bahkan bocor di pipanya ya, seperti tayangan berikut ini. Oke teman-teman, ini gasnya bocor tuh, gasnya bocor. Jadi kita akan benerin dulu nanti pipanya. Nah oke teman-teman, jadi itu gasnya keluar ya, dan saya pancing pakai korek, nyamber dia. Nah bagi teman-teman yang mau ngecek gas itu bocor, jangan seperti saya ya, karena itu lumayan berisiko. Kenapa saya pakai api? Karena itu gas yang keluar sedikit, atau artinya skala kecil ya. Kalau skala besar saya juga nggak berani, nanti malah ngebakar rumah orang, malah saya kena marah ya nggak. Nah jadi si pipa tersebut mungkin dari pabrikannya nggak dikasih solatip, makanya ini sekarang saya tambal dulu pakai solatip ya, supaya dia tidak ngerembes gasnya ya, tidak keluar ya. Nah jadi fungsi solatip ini untuk perekat ya, antara besi sama besi ya, karena di situ ada uliran ya, jadi supaya dia lebih merekatkan ya, supaya lebih ketat lah gitu ya, jadi nggak ada gas yang keluar ya. Nah jadi supaya kita lebih safety lagi, supaya lebih aman lagi ya, seperti tadi saya bilang, yaitu per 3 bulan atau per 6 bulan sekali dicek-cek ya, dicek apakah bautnya bisa dibuka, apakah mungkin ada gas yang keluar, atau mungkin selang ada yang retak pecah atau sobek atau digigit tikus dan lain sebagainya. Itu fungsinya dari perawatan berkala, servis berkala ya. Jadi jangan sampai nanti kita kompor dipakai terus ya kan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi nggak pernah diservis, nggak pernah dirawat, tiba-tiba sekalinya rusak kita keluar uang banyak. Karena apa? Semuanya udah nggak bisa dibongkar ya, artinya apa, baut-bautnya udah pada keras ya. Nah jadi itu fungsinya servis ya. Oke teman-teman, ininya ada perlu diperiksa nggak? apanya Bu? Isap debunya itu. Jadi gitu teman-teman, problem-problem yang ada pada kompor gas yang mungkin itu sedikit permasalahan dari kompor-kompor yang mungkin Anda alami ya. Semoga itu bisa bermanfaat buat Anda semua ya. Mungkin juga banyak masalah-masalah lainnya ya yang nggak bisa saya bahas hari ini ya, karena saya juga
banyak nih ya dari bahkan nih subscriber saya ya bertanya sama saya, dan alhamdulillahnya saya bisa mengatasi masalah mereka. Dan saya lupa ya bentuk chat-chatannya, dan bentuk video yang dia kirim ke saya itu tidak saya publikasikan di sini ya, karena udah saya hapus karena HP saya RAM-nya kecil. Mohon maaf. Ya, nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe dulu dong, teman-teman, supaya nanti saya bisa memberikan info yang menarik yang mungkin Anda butuhkan ya di lain waktu ya, di suatu saat nanti. Seperti halnya satu problem masalah termostat atau termokopel ya. Jadi kompor tanam atau kompor standing stop ketika dinyalain nyala, tapi ketika tombol dilepas dia mati gitu ya. Itu ada solusinya ya. Jadi ada masalah yang seperti itu dan bisa kita atasi ya, kita perbaiki. Atau mungkin ada kompor listrik ya, freestanding itu ya, yang 4 tungku 5 tungku yang ada ovennya. Ya itu pakai listrik itu mati ya. Atau mungkin ada juga seperti video saya yang kemarin saya upload itu masalah peredam panas ya, atau glass wool, dia digigit tikus ya. Jadi kalau kompor mewah yang ada ovennya nggak pakai glass wool itu bisa terbakar ya, karena nggak ada peredam panasnya. Atau mungkin masalah-masalah lainnya ya. Jadi nanti saya akan mencoba membahas satu persatu ya, dan mudah-mudahan saya ketemu dengan masalah yang Anda butuhkan informasinya ya di lapangan nanti ya. Saya akan dokumentasikan dan saya akan share di channel saya ini ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mensupport channel ini ya. Terus yang ngikutin channel ini ya, dan membagikannya ke teman-teman lain ya di medsos ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Salam kompor gas, salam si api biru.